Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah baru saja kami pimpinan DPR bersama dengan pimpinan Komisi 2 dan KPU melaksanakan rapat konsultasi terkait dengan pelaksanaan atau tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Seperti yang sudah sama-sama kita ketahui bahwa insya Allah pemungutan suara atau pemilu akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Kemudian pelaksanaan pemungutan suara nasional pilkada atau pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota akan dilaksanakan pada tanggal 27 November tahun 2024. Artinya tadi sudah sama-sama disepakati antara KPU, DPR melalui Komisi 2 dan pemerintah bahwa tahapan pemilu akan dimulai insya Allah sesuai dengan jadwal yang ada, yaitu tanggal 14 Juni tahun 2022. Dan jadwal waktu pendaftaran partai politik peserta pemilu akan ditetapkan pada bulan Agustus tahun 2022. Dan verifikasi partai politik calon peserta pemilu akan dilaksanakan atau ditetapkan pada bulan Desember tahun 2022, sehingga pelaksanaan tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu insya Allah sesuai dengan jadwal yang sudah akan ditetapkan. Terkait dengan anggaran juga sudah disepakati antara pemerintah, DPR, dan KPU bahwa insya Allah anggaran yang diajukan oleh KPU setelah melalui beberapa proses dengan pemerintah dan Komisi 2 akhirnya ditetapkan biaya kegiatan, tahapan, dan dukungan serta sampai pelaksanaan pemilu adalah 76,6 triliun dan durasi masa kampanye juga sudah ditetapkan bahwa disepakati bahwa akan dilaksanakan selama 75 hari, sehingga memang diharapkan pendistribusian logistik dan produksi logistik memang bisa segera ditetapkan oleh KPU sehingga sesuai dengan tahapan-tahapan atau jadwal yang memang sudah kita sama-sama sepakati. Kami berharap bahwa anggaran pemilu bisa dilaksanakan secara efisien dan efektif serta dimaksimalkan sesuai dengan kebutuhannya sejak dimulainya tahapan pemilu. Terkait dengan pengadaan logistik dan distribusi, ada pembahasan bahwa kami berharap pemerintah bisa segera mengeluarkan peraturan presiden yang nantinya bisa mengatur mengenai pengadaan logistik untuk pemilu tahun 2024. Namun kami pun berharap bahwa pembahasan terkait dengan peraturan presiden terkait dengan logistik tersebut tetap dilakukan bersama-sama dan dibahas bersama-sama antara pemerintah, KPU, dan DPR sehingga apapun yang akan dihasilkan memang sesuai dengan pembahasan dan bermanfaat bagi pelaksanaan pemilu tahun 2024. Juga terkait dengan lamanya prosedur dan mekanisme penanganan sengketa pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, kami juga berharap agar pelaksanaan sengketa-sengketa tersebut sesuai dengan undang-undang dilaksanakan maksimal 21 hari, namun harapannya sebisa mungkin lebih cepat dari hal atau ketentuan yang berlaku, yaitu maksimal 21 hari, sehingga penanganan sengketa pemilu tidak berlarut-larut dan jangka waktu pemilu dengan pelaksanaan pilkada memang bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Saya juga berharap bahwa kewenangan Bawaslu untuk memeriksa sengketa pelanggaran pemilu tidak tumpang tindih dengan apa yang menjadi pembahasan sengketa antara MA dan MK. Saya juga berharap, kami juga berharap di DPR, tadi juga sudah disampaikan juga melalui Komisi 2, melalui pimpinan Komisi 2, bahwa aspek sumber daya manusia yang nantinya akan melaksanakan pelaksanaan pemilu yang akan datang agar diperhatikan sehingga petugas PPS dan KPPS bisa memperhatikan persyaratan pendidikan, kesehatan, dan beban kerja. Juga sudah dipersiapkan bagaimana pemberian santunan dan keselamatan bagi petugas pemilu sehingga kejadian yang terjadi pada pemilu-pemilu yang lalu tidak akan terulang lagi.
Mungkin itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini sesuai dengan pertemuan pada rapat konsultasi yang tadi sudah kami lakukan bersama dengan pimpinan Komisi 2 yang mewakili Komisi 2 dan pimpinan KPU yang hadir pada kesempatan ini. Mungkin saya berikan kesempatan kepada KPU untuk bisa memberikan sedikit penjelasan terkait hal-hal yang perlu dijelaskan atau melengkapi apa yang tadi sudah saya sampaikan. Silakan Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan DPR yang kami hormati, pimpinan Komisi 2 DPR yang kami hormati, para anggota KPU yang kami hormati, rekan-rekan jurnalis. Pertama, tujuan KPU sebagaimana beraudiensi dengan berbagai macam lembaga negara dan juga lembaga pemerintahan adalah untuk melaporkan, memperkenalkan diri para anggota KPU yang baru dan juga program-program yang akan dikerjakan untuk penyelenggaraan pemilu 2024 dan pilkada 2024. Yang kedua, khusus untuk kepada pimpinan DPR dan juga Komisi 2 dalam audiensi pada hari ini, yang kami laporkan menjadi penting karena yang pertama fungsi budgeting menurut konstitusi itu ada di DPR, kemudian fungsi legislasi juga ada di DPR. KPU punya tugas atau mandat yang diberikan undang-undang untuk menyusun peraturan KPU untuk penyelenggaraan pemilu. Nah, oleh karena itu dalam pembahasan ke depan tentu dukungan dari DPR sebagai pembentuk undang-undang supaya kemudian substansi materi muatan dalam peraturan KPU sesuai selaras dengan apa yang dimaksudkan oleh undang-undang pemilu. Demikian juga karena fungsi budgeting ada di DPR, tentu ajuan anggaran, persetujuan dan berapa besarannya, penggunaannya untuk apa tentu menjadi tugas wewenang DPR. Oleh karena itu dalam pertemuan kami hal ini menjadi salah satu fokus pembicaraan dalam pertemuan ini. Saya kira satu lagi bahwa karakter lembaga KPU ini menurut undang-undang adalah lembaga layanan, melayani dua pihak besar. Yang pertama adalah melayani pemilih dan yang kedua adalah melayani peserta pemilu. Saya kira kita tahu semua anggota DPR ini adalah anggota partai politik dan partai politik adalah peserta pemilu, sehingga kemudian bagaimana bentuk layanan kepada peserta pemilu itu menjadi sesuatu yang penting juga untuk kami sampaikan pada pimpinan DPR pada kesempatan ini. Pimpinan DPR tadi saya menyatakan memberikan dukungan sepenuhnya kepada KPU sesuai dengan tugas fungsi yang dimiliki. Tentu pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih Ibu Ketua, para pimpinan DPR, pimpinan Komisi 2 untuk dukungan. Saya kira kita paham semua bahwa di sini lembaga politik, tentu dukungan politik ini menjadi sesuatu yang penting untuk memastikan pemilu berjalan secara reguler 5 tahunan yang insya Allah nanti akan dimulai pada 14 Juni 2022 ini, dan hari pemungutan suara untuk pemilu nasional akan digelar pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Ibu Pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pimpinan Komisi 2, cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tanya nanti Pak pimpinan Komisi 2 dan terima kasih.